Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan materi analisis lingkungan industri yang beranggotakan Bagas Hadi Prayoga dengan NIM 153, Miftahul Huda dengan NIM 122, Muhammad Tegar Hidayatullah dengan NIM 171, dan Syahrul Ramadhanil Hikmah dengan NIM 157. Yang pertama, analisis lingkungan industri. Lingkungan merupakan suatu keadaan sekeliling tempat industri atau organisasi melakukan operasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya. Keadaan sekeliling dalam hal ini meluas dari dalam organisasi sampai sistem global. Sementara industri adalah suatu usaha membuat atau memproduksi barang-barang atau jasa. Lingkungan industri dapat didefinisikan sebagai keadaan sekeliling tempat suatu industri beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya. Sedangkan menurut Heath et al. Pada tahun 2001, mendefinisikan bahwa lingkungan industri sebagai serangkaian faktor-faktor yang merupakan ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, komponen lingkungan industri. Yang pertama, hambatan bagi pendatang baru. Dalam sebuah bidang usaha yang tingkat pengembalian modalnya cepat, mudah, dan menjanjikan, maka akan sangat banyak pendatang baru yang akan masuk ke usaha tersebut. Minat pendatang baru akan sangat banyak, sehingga persaingan bisnis terasa berat apabila sebuah usaha memiliki hambatan yang mudah bagi pendatang baru. Hambatan bagi pendatang baru ini harus diwaspadai oleh perusahaan sebagai bagian dari pemahaman dan analisis atas lingkungan industri. Hal ini penting agar perusahaan mengetahui siapa pesaing dan calon pesaing yang akan selalu ada. Apabila bisnis tersebut mudah dimasuki oleh pendatang baru, maka perusahaan harus selalu siap dalam melakukan inovasi. Selanjutnya ada daya tawar supplier. Daya tawar supplier ini juga penting untuk dipahami dan dilakukan analisis untuk lingkungan industri. Supplier sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan jangan terpaku pada satu supplier saja, sehingga pemasok punya daya tawar tinggi. Hal tersebut harus dihindari. Perusahaan harus punya banyak pemasok sehingga lebih leluasa dalam banyak hal dan tidak menjadikan supplier punya daya tawar tinggi. Apabila daya tawar supplier tinggi, yang terjadi adalah monopoli yang akan membuat perusahaan menjadi tidak punya arti. Perusahaan akan dipermainkan dalam harga, kualitas, dan kuantitas atau stok barang. Selanjutnya ada daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli ini harus dipahami oleh perusahaan dalam analisis lingkungan industri. Tugas perusahaan adalah membuat daya tawar pembeli ini tidak tinggi atau bahkan menjadi rendah. Caranya adalah dengan membuat produk atau jasa yang terbaik atau berdiferensiasi. Produk yang terdiferensiasi ini adalah produk yang berbeda dengan pesaing, sehingga daya tawar pembeli menjadi rendah karena tidak punya pilihan lain. Hambatan bagi produk pengganti. Dengan mengetahui adanya produk pengganti sebagai hambatan, tentunya perusahaan harus melakukan langkah-langkah strategis, yakni selalu melakukan inovasi produk dan jasa. Perusahaan yang sudah besar dapat membentuk departemen riset, pengembangan, dan inovasi. Tujuannya untuk selalu melakukan pengembangan dan inovasi terhadap produknya. Apabila perlu, perusahaan juga harus mampu menghasilkan produk pengganti untuk produk lainnya. Perusahaan dapat menjadi first movers untuk produk pengganti. Tingkat persaingan dengan kompetitor. Tingkat persaingan dan kompetitor ini menjadi bagian penting dalam analisis lingkungan industri. Apabila hambatan masuk ke usaha atau industri tersebut mudah, maka persaingan di usaha tersebut akan sangat ketat. Dengan banyaknya kompetitor di usaha tersebut, profitabilitas perusahaan menjadi rendah atau kecil, namun profitabilitas di industri tersebut menjadi tinggi. Jadi, bedakan antara profitabilitas perusahaan dengan profitabilitas industri. Untuk menghadapi persaingan dan kompetitor, perusahaan dapat melakukan berbagai upaya untuk menghambatnya, misalnya dengan pemotongan harga, memberi diskon, memberi souvenir menarik, inovasi produk dan jasa,
dan aktivitas promosi lainnya. Memperkirakan tingkat kemampuan industri. Keputusan untuk menginvestasikan sumber daya alam dalam suatu industri tertentu harus didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun mendatang. Tingkat kemampuan dalam periode tersebut tidak dapat hanya diramalkan dengan melihat tingkat keuntungan industri saat ini. Strategi untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan persaingan. Pemahaman mengenai pengaruh karakteristik struktural terhadap intensitas persaingan dan tingkat kemampuan memberikan dasar ditemukannya kesempatan untuk menyesuaikan struktur industri agar dapat tercipta lingkungan industri yang lebih nyaman. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan ciri struktural kunci yang menyebabkan turunnya tingkat kemampuan tersebut. Yang kedua adalah mempertimbangkan faktor-faktor struktural mana yang dapat dipengaruhi lewat perubahan inisiatif strategis. Kasus PT KAI tentang kereta api Parahyangan. Dilihat pada tahun 2010, setelah beroperasi selama 39 tahun, akhirnya PT KAI menutup kereta api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35-36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI. Akan menjadi pertanyaan, kenapa mengalami penurunan jumlah penumpang yang drastis, padahal sebelumnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalau kita lihat di tahun 2005, terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisienkan perjalanan Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Dengan dibukanya tol Cipularang, juga menumbuhkan bisnis-bisnis baru diantaranya yaitu bisnis travel. Bisnis travel baru inilah yang menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Kasus yang kedua diambil dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga menghadapi beberapa perubahan lingkungan bisnis mereka, seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobile phone, internet, dan juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi, PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan yang terjadi saat ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Kita lihat bagaimana PT Telkom membuat anak-anak perusahaannya, seperti Telkomsel, Flexi, Speedy, Telkom Vision, dan Yes TV. Mereka berhasil memanfaatkan perubahan lingkungan ini menjadi peluang perusahaan mereka. Bahkan, anak perusahaan Telkomsel menjadi salah satu perusahaan terbesar operator telepon di Indonesia. Akibat adanya perubahan lingkungan, inilah akhirnya membuat PT Telkom untuk melakukan transformasi. Transformasi ini bisa dilihat dari perubahan core bisnis PT Telkom, yang awalnya core bisnisnya di bidang telekomunikasi dan informasi, kemudian PT Telkom merubah core bisnisnya seperti Telkom yang sekarang, yaitu Times, Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Service. Transformasi ini juga ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Kesimpulannya, perusahaan harus memiliki kemampuan memahami lingkungan industri di mana perusahaan berada. Sekian dari kelompok kami.